kau puji Dia. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan. Pada sore hari ini kami menaikkan syukur Tuhan, kami dapat kembali beribadah kepadamu. Kami sudah memuji namamu Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Engkau akan sucikan hati pikiran kami, supaya kami Tuhan boleh benar-benar mempunyai kerinduan untuk Tuhan mendengar firman-Mu, untuk mencari kekuatan yang daripada Engkau, dan untuk mencari kehendak-Mu, supaya kami boleh Tuhan mengerti akan segala apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami semua boleh senantiasa melakukan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah menaikkan pujian yang mengingatkan kepada kita supaya kita, nyanyian tadi katakan, pujilah Tuhan sebab besar kuasa-Nya. Ya. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa dalam puji-pujian. Dan yang tadi katakan, pujilah Tuhan. Kita mengingatkan pada kita supaya kita suka memuji Tuhan karena besar kuasa-Nya. Memang yang firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini, memang dalam puji-pujian itu ada kuasa. Kuasa, ada kuasa dalam puji-pujian. Saya sampaikan firman Tuhan pada sore hari ini tentang kuasa dalam pujian. Kita akan lihat bukti-bukti dalam Alkitab bahwa benar-benar ada kuasa dalam puji-pujian. Mungkin seringkali kita tidak memperhatikan hal ini. Kita mungkin memuji Tuhan, menyanyi karena kebiasaan saja. Dalam acara ibadah ya kita sebelum firman Tuhan kita menaikkan puji-pujian. Kadang-kadang kita merasa itu seperti tradisi, ya, kebiasaan saja. Tetapi sebenarnya puji-pujian itu adalah merupakan perintah Tuhan, bukan peraturan gereja, tetapi perintah Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita sebagai umat Tuhan, kita harus memuji Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Ini yang menyatakan untuk kita supaya mengerti, ya, puji-pujian, nyanyian itu adalah perintah daripada Tuhan. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ayat ini pendek, ya, Mazmur yang pasal terakhir, ayat yang terakhir juga. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita semua masih bernafas, bukan? Tidak ada yang tidak bernafas saat ini. Kalau kita tidak bernafas, ya tidak hidup. Ya. Firman Tuhan katakan, kita semua yang bernafas hendaklah
memuji Tuhan. Berarti kita sudah mengerti ya, ini adalah puji-pujian, nyanyian itu perintah Tuhan. Bukan sekedar kita menyenangkan hati kita sendiri ya. Atau karena kebiasaan peraturan gereja, tetapi pada sore hari ini jelas ya kita sudah mengerti bahwa puji-pujian, nyanyian itu adalah perintah daripada Tuhan. Kita yang bernafas hendaklah memuji Tuhan. Dan saudara, mari kita akan lakukan firman Tuhan ini. Kita sebagai umat Tuhan seharusnya mempunyai kesukaan untuk memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan itu salah satu kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Kalau kita sudah mempunyai kesukaan memuji Tuhan, ya, kita akan merasakan benar-benar ada kuasa dalam pujian. Sebab firman Tuhan katakan Tuhan itu bertahta di atas pujian. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi saya bacakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita adalah orang-orang Israel rohani. Ya. Tuhan katakan Tuhan itu bersemayam, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian kita. Sebab itu kalau Tuhan ada di atas puji-pujian kita, ya, ada kuasa. Ya. Karena Tuhan itu berkuasa, ada kuasa di atas puji-pujian kita. Dan saudara, sampai saat ini ada orang yang sepertinya belum mengerti ya. Mungkin belum pernah membaca firman Tuhan ini, karena puji-pujian itu adalah perintah Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan. Ada orang yang masih meringankan tentang puji-pujian. Orang yang meringankan puji-pujian ini terbukti di dalam ibadah mereka ya. Saat mereka beribadah dalam acara puji-pujian itu diringankan, diremehkan. Terbukti banyak orang datang beribadah itu terlambat. Kadang-kadang sudah hampir firman Tuhan, kadang-kadang sudah acara firman Tuhan disampaikan baru datang. Mungkin mereka berpikir yang penting adalah firman Tuhan. Yang penting firman Tuhan. Jadi puji-pujian masih banyak orang Kristen yang meremehkan. Ada yang memimpin puji-pujian atau diakrabkan istilahnya WL ya. Saya kadang sering ya pernah mendengarkan ini. Orang yang mempunyai tugas untuk memimpin puji-pujian setelah selesai mau memasuki acara firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, dia katakan ya, menjadi kebiasaannya mengatakan demikian. Mari ya, saatnya kita memasuki firman Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam hal yang terpenting, mendengarkan firman Tuhan. Jadi seringkali menekankan mendengar firman Tuhan itu hal yang terpenting ya. Dan saudara, kalau kita lihat dalam hal ini, berarti orang itu mempunyai perasaan acara puji-pujian itu kurang penting ya. Padahal tadi kita sudah membaca firman Tuhan, puji-pujian itu adalah perintah Tuhan. Hendaklah yang bernafas memuji Tuhan ya. Dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Berarti kalau kita mengerti ayat ini, ada kuasa dalam puji-pujian. Tetapi kalau kita mengatakan hanya firman Tuhan yang terpenting, berarti puji-pujian itu kurang penting ya. Berarti kan puji-pujian tidak ada kuasa. Padahal Tuhan katakan Tuhan bertahta di atas puji-pujian, berarti ada kuasa dalam puji-pujian itu. Kita akan melihat contoh dalam Alkitab ya. Contoh yang pertama ya, orang yang
tidak meremehkan pada waktu mau datang kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 2 sampai yang ke-4. Di sini kita melihat kehidupan Sakius ya. Saya bacakan ayat ini, Lukas 19 ayat 2 sampai ke yang ke-4. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Di sini kita lihat bisa untuk meneladani kehidupan kita ya. Sakius ini dia merindu untuk ketemu dengan Tuhan Yesus dan tidak berhasil melihat dia orang yang pendek, dan lagi karena orangnya banyak ya yang mengikuti Yesus itu. Lalu dia dikatakan berlari ya, lari mendahului orang banyak ya. Ada kesungguhan untuk bertemu, beribadah kepada Tuhan ya. Dengan kata lain mau beribadah kepada Tuhan. Dia mau kepingin sekali ingin merindu ketemu dengan Tuhan. Dia lari mendahului orang banyak itu, dan karena Yesus akan lewat di situ. Jadi kita lihat dalam kehidupan Sakius ini, dia utamakan datang lebih awal ya. Lebih awal datang ya. Dan dalam contoh dalam kehidupan Sakius ini, mari saudara kita mau belajar ya, teladani Sakius ini, utamakan acara puji-pujian sebelum dengar firman Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus sampai di tempat itu, Sakius sudah ada ya. Dan yakinkan saudara bahwa puji-pujian itu ada kuasa yang mendatangkan mukjizat ya. Nanti kita akan lihat ya. Memang benar-benar ada kuasa di dalam puji-pujian. Kalau di sini kita lihat Sakius itu mengutamakan ya, datang lebih awal ya, karena dia itu merindu bertemu dengan Tuhan ya. Mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, dengan kata lain beribadah. Dia mendahului orang banyak, dan dia sudah sebelum Yesus sampai di tempat, Sakius sudah ada ya. Ada orang yang sampai sekarang ini masih kalau jam-jam ibadah banyak yang masih terlambat ya. Jadi kalau saya lihat dalam hal ini, orang itu meringankan acara puji-pujian ya. Tidak tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan, dan ada kuasa kalau mengikuti acara puji-pujian, menaikkan puji-pujian, ada kuasa yang mendatangkan mukjizat ya. Nanti kita akan lihat bahwa karena puji-pujian mendatangkan kuasa, mendatangkan mukjizat, karena ada kuasa. Karena Tuhan bertakhta di atas puji-pujian ya. Dan kita akan melihat contoh yang lain saudara. Kalau ini kita sudah lihat contohnya Sakius ini. Jadi kalau saya saksikan ya, jemaat Kalisa juga yang sudah banyak yang dipanggil Tuhan, yang sudah tua-tua ya, mereka itu yang muda-muda kalah ya. Yang tua-tua kalau datang itu mulai jam 5 sore ke ibadah, jam 4 sudah duduk di bangku gereja. Bahkan ada yang sebelum jam 4, padahal sudah tua ya. Malah saya katakan nanti saya pikirkan terlalu capek ya. Tidak usah terlalu awal, tetapi tidak mau ya. Pasti datang lebih awal. Bukan sebelum firman Tuhan, sebelum puji-pujian ya. Mereka ibu-ibu yang sudah tua itu sudah datang ya. Seperti saya pikir ini ibu-ibu tua ini seperti Sakius ya. Sebelum karena Tuhan datang, Tuhan katakan di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir ya. Sebelum Tuhan hadir di tengah-tengah beberapa jemaat yang berkumpul ya,
itu seperti Sakil sebelum Tuhan sampai sudah datang dulu. Jadi boleh kita teladani dalam kehidupan orang yang setia dan mengutamakan jam ibadah, datang lebih awal. Jadi saya lihat kalau ada orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang datang beribadah kepada Tuhan dengan jam yang terlambat, ya, mungkin pertengahan puji-pujian, bahkan kadang-kadang sudah jam sudah mau firman Tuhan baru saja datang. Mereka itu saya yakin tidak mungkin mereka merasakan kuasa Tuhan dalam puji-pujian karena mereka tidak ikut memuji Tuhan. Nah, saudara, contoh yang kedua saya bacakan di dalam saya sampaikan. Contoh yang kedua itulah dalam kehidupan bangsa Israel saat menghadapi musuh, ya. Pada waktu mau masuk ke Yeriko, ya, kota Yeriko, bangsa Israel tidak dapat karena Yeriko itu dikelilingi dengan tembok yang tinggi, ya. Tidak bisa untuk memasuki kota Yeriko itu. Tetapi Tuhan perintahkan, ya, untuk mereka itu mengelilingi kota itu selama 7 hari. Dan hari yang ke-7, satu hari 1 kali dikelilingi. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi setelah orang-orang Israel Tuhan perintahkan untuk mengelilingi itu, hari yang ke-7, setelah 7 kali mengelilingi kota itu, mereka Tuhan perintahkan, ya, untuk memuji Tuhan, bersorak-sorak, ya. Karena Tuhan akan memberikan mukjizat, kemenangan, ya. Karena mereka itu pada hari yang ke-7, ya, dan setelah 7 kali mengelilingi mereka bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Karena bersorak-sorak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tembok Yeriko roboh, ya. Inilah mukjizat kuasa Tuhan. Sebab itu saya katakan ada kuasa di atas puji-pujian, ya. Ada kuasa dalam puji-pujian, ya. Karena Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Kita sudah melihat hal ini. Contoh yang kedua, bangsa Israel ini mungkin ada masalah, beban, penderitaan, apa saja kesusahan yang seolah-olah kita tidak bisa mengatasi, seperti bangsa Israel tidak bisa mengatasi, ya. Tidak bisa memasuki Yeriko. Tapi karena puji-pujian, Tuhan merobohkan tembok Yeriko itu. Segala hal-hal, masalah, beban yang berat, ya, akan semua bisa roboh, lenyap kalau kita suka memuji Tuhan. Kita berdoa, ya. Bukan doa itu tidak penting, ya. Doa itu juga penting. Di dalam Yakub pasal yang ke-5 ayat 16, ya, saudara baca di rumah. Yakub pasal 5 ayat 16, ya. Di situ kalau doa itu disertai dengan keyakinan, besar kuasanya. Doa juga ada kuasa dalam doa kita, ya. Kalau kita berdoa dengan penuh keyakinan, dengan iman. Jadi bukan doa itu tidak penting, tetapi puji-pujian juga yang kadang-kadang itu orang yang masih meremehkan. Datang ibadah selalu terlambat, tidak mementingkan puji-pujian. Dan saudara, contoh yang kedua ini tadi kita sudah melihat, ya, benar-benar ada kuasa dalam puji-pujian. Karena sorak-sorai mereka memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, maka tembok Yeriko roboh, bangsa Israel mendapat kemenangan. Dan saya akan memberikan contoh yang ketiga, yaitu dalam kehidupan Rasul Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini pada di satu saat dimasukkan penjara, ya, karena mereka itu mengabarkan Injil. Setelah di dalam penjara, saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas? Mereka berdoa, tetapi juga memuji Tuhan. Tidak hanya berdoa. Kita akan
baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terlepas belenggu mereka semua. Di sini saudara kita lihat Rasul Paulus dikatakan tadi berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan sehingga orang-orang hukuman yang lain mendengar. Ya. Yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas itu tidak hanya berdoa, ya, tetapi dikatakan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Berdoa dan memuji Tuhan. Karena puji-pujian, Paulus dan Silas terlepas dari belenggu penjara. Akhirnya bisa dikeluarkan dari penjara. Saudara, beban apa, kesusahan apa, penderitaan apa yang membelenggu kita, kehidupan kita saat ini, Tuhan berkuasa melepaskan. Mari kita pakai untuk, di samping kita berdoa, kita harus menjadi seorang Kristen, ya, anak Tuhan, umat Tuhan yang suka memuji Tuhan. Camkan firman Tuhan ini dalam kita menaikkan puji-pujian, seperti nyanyian katakan dalam pujian itu ada kuasa heran, ya. Nanti kita akan naikkan pujian ini, kita akan camkan firman Tuhan ini, bahkan benar-benar di dalam puji-pujian itu ada kuasa Tuhan. Mari saudara kita utamakan di dalam jam-jam ibadah. Kita usahakan jangan kita meringankan acara dalam puji-pujian. Jangan kita menjadi kebiasaan datang ibadah terlambat. Ya. Kita rasa, aduh biar cuma sebentar aja di gereja, ya, dari firman Tuhan terus pulang. Ya. Tidak mengerti apa puji-pujian itu. Itu adalah juga melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Kita banyak sekali firman Tuhan, perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi puji-pujian ini yang seringkali kita tidak lakukan. Di rumah kita masing-masing, kita belajar di perjalanan, dalam tengah-tengah pekerjaan. Ya, ada seorang ibu yang cerita kepada saya, dia itu kerjanya petani, ya. Saya di sawah pun menyanyi-nyanyi, tante. Betul, katanya. Betul, memuji Tuhan, betul. Doa ya doa penting juga. Puji-pujian saya menyanyi-nyanyi dalam hati. Ya. Kita di mana berapa, di saat apa saja kita bisa memuji Tuhan. Tidak usah perlu memuji Tuhan berteriak-teriak lalu kita melihat mujizat Tuhan, tidak. Ya. Dalam hati kita melihat di mana kita, ya, keadaan kita, keberadaan kita di mana. Kalau di sawah, di pasar, di dalam di toko kita menyanyi dengan berteriak-teriak, malah tidak menjadi berkat, ya, menjadi batu sontoan, ya. Kira kita itu bagaimana, ya, kok kerja sambil berteriak-teriak? Karena kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan di dalam hati kita bisa, ya. Di rumah kaum ibu sambil masak bisa memuji Tuhan. Dalam segala hal kita bisa memuji Tuhan, ya. Selain juga berdoa. Jadi pada malam hari ini kita mengetahui, ya, jangan kita meremehkan puji-pujian bagi Tuhan. Ini adalah merupakan firman Tuhan. Kita sudah dengar tadi, kita harus ingat, ya, camkan firman Tuhan. Kita ini masih diberi nafas oleh Tuhan.
Firman Tuhan katakan, hendaklah semua yang bernafas memuji Tuhan. Dan kita yakinkan janji Tuhan. Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian kita. Kalau ada Tuhan, tentu ada mujizat. Ya. Apa saja yang kita perlukan, Tuhan akan campur tangan. Puji nama Tuhan. Beberapa contoh tadi kita sudah lihat ya. Sakius ya dan bangsa Israel. Saya sudah memberikan contoh dalam kehidupan Rasul Paulus dan Silas. Kita akan teladani itu semua. Kita akan lakukan firman Tuhan supaya benar-benar kita merasakan ada kuasa di dalam puji-pujian, dan kita tidak akan meremehkan lagi puji-pujian ya. Memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan, baik di dalam ibadah di gereja. Kalau kita masih datang terlambat, berarti kita meremehkan firman Tuhan. Bukan meremehkan puji-pujian aja, berarti kita meremehkan firman Tuhan, perintah Tuhan. Mari kita akan lebih hidup menurut sesuai dengan firman Tuhan. Kita berusaha utamakan ya, bukan cuma doa, utamakan puji-pujian dalam kehidupan kita, utamakan datang lebih awal, terutama di dalam jam-jam ibadah, karena sebelum dengar firman Tuhan kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Karena hanya saya sampaikan di sini saja firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Sebelum kita berdoa, kita akan naikkan pujian ya, untuk mengingatkan firman Tuhan pada sore hari, malam hari ini. Kita nyanyikan pujilah Tuhan selama-lamanya ya. Dan ada dalam pujian ada kuasa heran. Nyanyian dikatakan dalam pujian ada kuasa heran, yang mengingatkan kita sudah melihat kuasa mujizat yang dinyatakan karena melalui puji-pujian ya. Tidak perlu saya ulang kembali, saudara baca di rumah kembali, dan kita akan yakinkan janji Tuhan ini dan nyanyikan nyanyian ini, dan kita akan tutup di dalam doa.
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sudah diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi umat-Mu Tuhan, orang yang sudah percaya kepadamu, mempunyai kesukaan untuk memuji Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, supaya kami semua boleh meyakinkan bahwa benar-benar ada kuasa yang besar, yang luar biasa dalam puji-pujian, supaya kami boleh senantiasa memuji nama Tuhan di dalam segala keadaan, baik dalam susah, baik dalam senang, baik di dalam apapun keadaannya. Tuhan ingatkan kami supaya kami boleh menaikkan puji-pujian buat Engkau, dan kami boleh menikmati, merasakan, melihat mujizat-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah, di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan tolong supaya kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi boleh melakukan firman-Mu. Kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan melalui puji-pujian. Kami tidak dapat membalas kasih cinta-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, yang Tuhan luar biasa dalam yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mempermuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami sebagai umat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepadamu, mereka yang tidak suka memuji nama-Mu, tetapi yang mereka tidak, Tuhan, pernah mempermuliakan nama-Mu, tetapi masih banyak yang mempermalukan nama-Mu. Tuhan, ampuni mereka, ubahkan mereka, supaya Tuhan, semua orang-orang yang sudah percaya menjadi umat-Mu Tuhan, mereka suka mempermuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, tidak mempermalukan nama-Mu Tuhan. Inilah senantiasa menjadi doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di Kalisat Tuhan, dan mungkin ada orang-orang yang mengikuti ibadah online ini, yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Engkau akan memberkati Tuhan, curahkan berkat-Mu Tuhan, baik berkat secara jasmani, terutama berkat-berkat rohani, hidup dalam kebenaran firman-Mu, melakukan firman-Mu, melakukan perintah-Mu Tuhan, dan ajarkan Tuhan mereka untuk Tuhan setia, terutama Tuhan juga terutama ingatkan untuk senantiasa mempunyai kesukaan mempermuliakan nama-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau akan tolong ingatkan mereka pada acara jam-jam ibadah Tuhan, supaya mereka tidak datang terlambat, meringankan acara puji-pujian, tetapi mereka boleh mempunyai kerinduan, kesukaan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, supaya mereka boleh menikmati berkat-berkat yang daripada Engkau. Mereka boleh merasakan, menikmati mujizat, ada kuasa di dalam puji-pujian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat di Kalisat Tuhan, dan semua orang-orang yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau akan mencurahkan berkat-Mu, berkat di atas segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat Tuhan, apa saja yang mereka perlukan, Kau curahkan Tuhan. Engkau berkuasa melakukan segala perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau tidak akan membiarkan kami semua beribadah dengan hampa Tuhan, tapi kami semua akan melihat mujizat-mujizat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kami semua, mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu pada ibadah melalui online minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita.